salam konservasi, salam lestari. Salam lestari, salam konservasi. PKM Kewirausahaan tentang pengolahan daun katuk. Berbagai jenis tumbuhan banyak ditemukan di sekitar kita. Di samping itu, tumbuhan yang berada di sekitar kita juga memiliki banyak khasiat dan manfaatnya. Masing-masing salah satunya yang akan menjadi objek pembahasan pada PKMK ini adalah katuk. Katuk juga bisa disebut dengan Sauropus androgynus, adalah spesies tumbuhan yang banyak terdapat di Asia Tenggara, termasuk dalam genus Sauropus dalam suku Pilantecaeae. Tumbuhan ini dalam beberapa bahasa dikenal sebagai manicai, bahasa Tionghoa, cekur manis, bahasa Melayu, dan rau ngot, bahasa Vietnam. Tinggi katuk dapat mencapai 3 cm, batang coklat berdiameter 2-4 cm. Daun majemuk, anak daun tersusun, berselang-seling, gasal jumlah 11-13. Anak daun berbangun jorong, berwarna hijau agak muda, 2-5 cm, tangkai daun pendek, bunga dan buah di bawah tangkai ibu tulang daun majemuk pada setiap anak daun. Buah bulat berkendaga, ukurannya kecil, 0,5 sampai cm. 1 cm, berwarna hijau kekuningan dan akan berubah warna menjadi hitam ketika sudah tua. Katuk merupakan tanaman yang sering berbunga. Bunganya yang berukuran kecil, berwarna merah gelap sampai ke kuning-kuningan. Bila diperhatikan dengan jelas, bunganya memiliki bintik-bintik berwarna merah. Bunga pada katuk umumnya menghasilkan buah berwarna putih. Habitat dan penyebarannya banyak tumbuh di dataran rendah seperti daerah pantai, tetapi agak sedikit jauh dari pantai. Tumbuh di tanah subur, gembur, dengan kadar air yang cukup. Menyebar di dataran rendah yang datar pada ketinggian sampai 50 meter. Banyak dijumpai hampir di semua dataran rendah pantai utara Papua. Selain itu, menurut Wiarto 2008, tanaman katuk diklasifikasikan sebagai berikut: kingdom atau plantae, divisi atau magnoliphyta, kelas atau Malvigales, famili atau Phyllantaceae, genus atau Sauropus, spesies Sauropus. Rumusan masalah. Pertama, bagaimana cara pengolahan katuk menjadi cookies? Kedua, bagaimana metode yang dilakukan dalam pengolahan cookies katuk? Manfaat kegiatan pengembangan kreativitas mahasiswa dalam bidang kewirausahaan ini bermanfaat bagi beberapa pihak, yaitu: pertama, bagi mahasiswa pelaksana kegiatan, sarana dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pengembangan usaha yang bisa dimulai dengan mengetahui manfaat yang terkandung dalam suatu produk. 2. Bagi ibu yang memiliki kendala ASI, ibu menyusui yang mengalami kendala ASI dan tidak bisa mengkonsumsi obat karena rasanya yang pahit memiliki penyelesaian masalah, yaitu dengan mengkonsumsi cookies katuk. Sasaran, ibu menyusui yang mengalami kendala ASI. Adapun cara membuat katuk cookies ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, panaskan oven hingga 180 derajat Celcius. Yang kedua, campur flaxseed dan air, kemudian diamkan selama 3-5 menit. Yang ketiga, kocok mentega, gula, dan gula merah hingga tercampur rata. 4. Tambahkan telur dan campur rata. Yang kelima, tambahkan campur flaxseed dan air, kocok kembali hingga tercampur rata. 6. Ayak bahan kering berupa tepung terigu, brewers yeast, baking soda,
daun katuk yang sudah dihaluskan, dan sedikit garam. Yang ketujuh, tambahkan bahan kering tersebut ke campuran mentega. 8. Masukkan oat dan coklat chips, kemudian aduk rata. Yang kesembilan, ambil sesendok adonan, letakkan di atas loyang, kemudian pipihkan. Lakukan tersebut sampai adonan habis. Yang ke-10, panggang selama 12 menit. Yang ke-11, biarkan kue dingin selama beberapa saat sebelum dipindahkan dari loyang. Yang terakhir, kukis katuk siap dihidangkan bagi ibu menyusui. Kesimpulan, proses pembuatan katuk kukis umumnya seperti pembuatan kukis biasa. Hanya saja kukis katuk ini memiliki khasiat atau manfaat yang lebih, yaitu untuk memperlancar ASI bagi ibu yang mengalami kendala ASI. Selain untuk ibu menyusui, katuk juga baik untuk ibu hamil, mengatasi anemia, meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga kesehatan mata, dan masih banyak manfaat lainnya yang dapat ditemukan pada katuk. Saran, jika tidak bisa mengkonsumsi makanan secara langsung, banyak hal yang bisa dilakukan untuk mengatasinya. Salah satunya adalah memodifikasi makanan tersebut menjadi makanan yang lebih menggugah selera dan tentunya lebih bergizi untuk dikonsumsi. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.